Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah lumayan banyak yang hadir di sini. Baik, kita mulai. Sedikit mungkin saya mengulang sedikit dari sesi perkuliahan minggu kemarin ya, minggu sebelumnya tentang visi bersama ya, biar untuk memperkenalkan atau memperkuat pemahaman kalian terkait visi itu sendiri ya. Di sini ada 156 orang lebih dan kurang. Mohon dapat diaktifkan videonya bagi yang memungkinkan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dengan kejujuran sendiri bahwa memang sinyalnya bagus begitu ya. Gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya memang tidak bisa, benar kan? Kadang-kadang di Zoom ini kan kadang-kadang berat kalau tidak kalau dinyalakan videonya sehingga putus begitu ya. Jadi mending mendengarkan suara daripada videonya yang putus-putus begitu ya. Ya, oke. Baik. Izin saya share screen sedikit tentang visi bersama ya. Nanti kita materi hari ini tentang personal mastery, tapi ini ada kaitannya dengan visi bersama itu sendiri. Jadi ini saya mengulang sedikit tentang visi bersama. Mohon tadi yang sudah aktif join di sini bisa mengaktifkan videonya. Ini kita masih sekitar 100 orang lagi berarti yang belum join ya. Mudah-mudahan bisa. Sebentar. Sebentar saya pemimpinan. Nanti saya jadikan co-host. Wildan sudah ada ya? Wildan co-host, Tiana. Ya, maksudnya bisa membantu Ibu jika ada yang suara-suaranya tidak jelas ya. Kadang kalau lagi buka share file itu nggak bisa mem-mute-kan yang lain ya. Oke, nanti tolong dibantu mute Wildan dan Tiana ya. Kalau ada temannya yang suaranya keluar ya. Harapannya semuanya bisa mengontrol mic-nya masing-masing ya. Belajar tertib ya. Oke, baik. Ini sudah tampil untuk PPT-nya. Sudah, Bu. Bisa dilihat ya. Ya, ini tentang visi bersama. Ini sengaja saya singgung sedikit tentang visi bersama. Boleh nanti kalau ada pertanyaan kita kumpulkan di terakhir ya. Ini visi bersama saya targetkan 30 menit, nanti lanjut personal mastery-nya ya. Oke. Nah, jadi untuk di kepemimpinan ini sendiri begitu ya. Jadi ada konsep menurut Peter Singer ini 5 disiplin menurut Peter Singer. Jadi di situ ada beberapa aspek, 5 aspek yang harusnya bisa kalian pahami bahwa dari aspek-aspek ini menjadi hal yang penting diketahui ketika kalian akan memupuk atau mengembangkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu sendiri ya. Jadi 5 konsep ini mulai mungkin kalau mau dimulai dari personal mastery, kemudian ada mental model, kemudian team learning, system thinking maupun servition. Servition di belakang ya. Tapi sebenarnya kalau di proses manajemen strategis, kita membuat visi itu di awal sebenarnya ya. Nah, tapi ini karena visi bersama, jadi setelah membentuk visi tersebut harus bisa dijadikan sebuah visi bersama ya. Beda kan dari namanya sendiri, kalau visi saja begitu, itu suatu organisasi ada mempunyai visi begitu. Tapi kemudian kalau kita sebut sebagai visi bersama atau share vision, itu suatu visi organisasi tadi yang dirasakan menjadi milik oleh orang bersama yang ada di organisasi tadi ya. Makanya disebut share vision. Jadi menurut Peter Singer bahwa kepemimpinan itu adalah skill untuk memupuk perubahan. Nah ini ya, skill. Jadi kepemimpinan itu skill, bukan orangnya ya.
Jadi bukan orangnya, leadership is the skill. Jadi jiwa kepemimpinan, jadi ada keterampilan begitu ya. Nah, tinggal keterampilan itu apakah bakat atau bawaan lahir kata orang kan, apakah bisa kita pelajari. Nah, kalau saya tidak percaya kalau itu hanya bakat ya atau bawaan lahir. Karena itu tadi skill. Kan kita kalau skill kan berarti kita bisa belajar ya. Apa kalau misalnya tidak bisa mengoperasionalkan komputer? Ternyata kita kemudian bisa ya. Nah, begitu juga dengan leadership atau kepemimpinan. Jadi kepemimpinan mungkin sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa kepemimpinan itu bukanlah orangnya ya, bukanlah jabatannya. Jadi kepemimpinan itu ada keterampilan untuk memupuk perubahan. Yang namanya memupuk perubahan berarti ada proses di situ. Kalau tanaman dipupuk begitu dari yang apa namanya tanamannya kecil kan, kalau dipupuk terus kan jadi berkembang besar ya. In a learning organization ya, jadi dalam organisasi pembelajar. OB sering kita singkat kalau di bahasa Indonesia OB ya, atau di Inggrisnya LO, learning organization ya. Melalui nanti kita belajar personal mastery, kemudian mental model, kemudian team learning ya, maupun berpikir sistem dan servition. Nah, ini berpikir sistem sudah dipelajari dengan Pak Iwan, team learning mungkin juga sudah ya. Nah, sekarang kita personal mastery dan mental model nanti ya. Oke. Nah, visi semua organisasi biasanya pasti akan menentukan apa visinya ya. Secara sederhana bisa kita sebut visi itu adalah mimpi kita ya. Nah, jadi biasanya gitu ya, mimpi kita apa yang akan kita raih atau kita capai di masa mendatang. Itu kalau organisasi berarti apa yang akan dicapai oleh organisasi tadi ketika di masa mendatang berapa tahun kemudian begitu. Jadi itu makanya sering disebut bahwa visi itu adalah mimpi, kadang-kadang tinggi sekali memang ya yang dituliskan di visi tadi. Nah, sedangkan visi bersama, nah itu tadi bisa kita sebutkan bahwa kalau visi itu adalah saya begitu ya, tapi kalau visi bersama adalah kita. Itu ya, seperti di sini ya. Jadi visi pribadi, visi bersama, suatu organisasi mempunyai visi misalnya rumah sakit ingin menjadi rumah sakit yang terkenal di tahun 2030 misalnya. Nah, harapannya visi rumah sakit tadi bisa menjadi visi bersama, visi masing-masing orang yang ada dalam organisasi tadi untuk mewujudkan rumah sakit yang terkenal tadi pada tahun 2030. Begitu ya. Nah, jadi maksudnya visi tadi bukan hanya milik Pak Direktur Rumah Sakitnya saja, begitu ya. Karena akan berat kalau Pak Direkturnya hanya dia sendiri yang mengemban visi menjadikan rumah sakit yang terkenal 2030 tadi kan. Harus didukung oleh orang-orang yang ada di organisasi tadi sehingga visi menjadi menjadi rumah sakit terkenal itu harus didukung oleh orang-orang yang ada di situ yang akan menjalankan perannya masing-masing, mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai perawat, mungkin sebagai tenaga laboratorium, mungkin sebagai tukang parkir begitu ya, atau sebagai satpam. Mereka menjalankan perannya masing-masing dalam kaitannya untuk mewujudkan rumah sakit yang terkenal tadi begitu. Dia tidak mengambil porsi sebagai pimpinan rumah sakit, misalnya si satpam tadi kan, dia menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya begitu ya. Harusnya bisa begitu kan. Karena masa satpam misalnya tidak tahu tugasnya begitu kan. Nah, harusnya masing-masing orang mengetahui apa peran dan tugasnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi visi suatu organisasi akan berat kalau hanya diemban oleh pimpinan rumah sakit itu saja gitu. Tapi akan menjadi ringan ketika semua orang di organisasi tadi merasakan itu adalah menjiwai bahwa itu adalah visi mereka untuk sama-sama mewujudkan rumah sakit tadi. Nah, kemudian kalau misalnya masing-masing personal mempunyai visi pribadi, oke, pasti ya. Orang bekerja biasanya kan ada visi untuk
oh mungkin untuk memenuhi yang utama itu adalah memenuhi kebutuhan ekonominya. Oke, mungkin mereka dengan bekerja bisa akan mendapatkan penghasilan begitu ya. Tapi apakah itu yang utama begitu kan? Nah, mungkin mereka ada visi misalnya selain dari kebutuhan ekonomi tadi, memenuhi kebutuhan ekonomi tadi adalah untuk mengabdikan dirinya begitu, ilmunya kepada masyarakat, paling tidak di rumah sakit tersebut begitu. Nah, itu ya, itu visi pribadi. Nah, kemudian kalau visi pribadi tadi nyerempet-nyerempet dengan visi atau peran dari rumah sakit itu sendiri, enak si karyawan tadi menjalankan perannya tadi ya, menjalankan visinya sendiri karena sejalan dengan visinya rumah sakit ya. Itu yang enaknya. Yang susahnya kalau tidak sevisi begitu. Orang yang berseberangan ada di organisasi tadi tentu akan memberatkan organisasi ya. Makanya kalau misalnya pernah ada, saya lupa mencantumkan ilustrasi itu ada semacam pedati yang kemudian ada beberapa orang di atasnya dan kemudian ada beberapa orang yang memberatkan di rodanya dan tapi ada juga orang yang mendorong di belakang pedati tadi atau gerobak. Nah tentunya bisa kita lihat orang yang mendorong itu adalah orang yang akan mempermudah atau membantu untuk terwujudnya visi tersebut, sedangkan orang yang mungkin di atas pedati tadi yang duduk-duduk saja itu adalah kelompok-kelompok orang yang memberatkan organisasi begitu ya. Istilahnya lebih baik mereka tidak ada begitu ya daripada roda pedati atau gerobak itu tadi tidak berjalan. Diibaratkan sebagai organisasi ya, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita melihat di mana visi tadi yang akan kita capai diibaratkan seperti ini begitu ya, bisa kita lihat dari ini ada segerombolan tentara kalau kita ibaratkan yang 3 orang ini tentara. Kemudian mereka dari yang mungkin di bawah begitu ya, dari pasukan biasa, mereka akan menuju ke istana yang ada di ujung ini begitu ya. Mungkin yang jadi visi mereka saat itu adalah untuk sampai ke istana ya, benteng ini begitu ya. Nah, kemudian ketika mereka akan menuju ke benteng ini tentunya ada proses yang harus mereka lalui yang tentunya tidak mudah. Bisa kita lihat dari adanya naga ini ya, naga-naga terbang ini yang dengan apinya begitu ya, ini diibaratkan sebagai tantangan-tantangan dalam proses untuk mencapai visi tadi, jadi tidak mudah. Nah, tinggal bagaimana proses si tentara ini untuk mencapai visi tersebut begitu ya, untuk mencapai benteng tersebut. Ini diibaratkan dengan visi kita tadi ya. Jadi memang tidak mudah untuk mencapai visi tadi, tinggal upaya dari kita itu seperti apa sehingga visi kita tercapai. Apalagi kalau misalnya bertiga ya, mereka akan lebih mudah dibandingkan kalau yang maju hanya sendiri begitu. Next. Nah, itu ya. Jadi ini visi pribadi dan visi bersama seperti itu. Mungkin visi bersama itu ada beberapa yang terbangun dari visi pribadi atau kemudian visi bersama itu hanya lahir dari pemahaman bersama orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Ini definisi. Ini contoh. Nah, contoh ya. Saya sangat ini dengan yang Microsoft ini dulu mungkin waktu saya zaman baru mau S1 dulu itu 2000 ke bawah ya, memiliki komputer itu barang yang mewah begitu ya. Nah, jadi Microsoft itu baru-baru bertumbuhnya waktu itu ya. Waktu itu dengan sistem DOS ya yang hitam-hitam itu ya. Nah, pada waktu awal Microsoft berdiri, mereka mempunyai visi adalah adanya komputer di setiap rumah begitu ya, yang running Microsoft software. Nah, mungkin visi mereka pada waktu itu terkesan mimpi gitu ya, diketawain orang saja begitu. Masa semua orang punya komputer begitu ya, masa semua orang running Microsoft begitu. Pada waktu itu mungkin dianggap orang gila dia menyusun visi tersebut ya. Tapi bayangkan kondisinya saat ini, hampir semua orang itu atau mungkin di rumah itu hampir mereka mempunyai komputer, kemudian software yang digunakan itu adalah Microsoft gitu ya. Nah, ternyata tercapai visi mereka begitu ya. Jadi mungkin pada waktu itu mimpi tapi sekarang tercapai begitu. Maupun ini contoh lainnya ya. Tuh, ini contoh yang tadi. Tuh, nah ini
konsep visi bersama tadi ya, di situ disebutkan memungkinkan orang biasa. Nah, biasa saja begitu ya, satu orang, apalah artinya orang tadi kalau hanya satu orang begitu ya. Tapi kemudian dengan adanya visi bersama yang dirasakan secara mendalam oleh orang-orang yang ada di situ, itu akan bisa menjadikan mereka dapat melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi visi bersama atau shared vision memungkinkan orang biasa dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang intinya adalah fokus, memerlukan pengorbanan, ada beberapa ketentuan atau apa namanya sifat ya, visi bersama itu yang ideal ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Dia memberikan arah organisasi, kemudian menciptakan suasana hati untuk berkomitmen, kemudian menggugah inspirasi semua anggota untuk berperilaku yang lebih dari biasanya begitu ya. Kemudian termasuk memposisikan organisasi untuk berkompetisi ya, maupun cara-cara untuk menuju perubahan lainnya ya, maupun integrasi resource-nya ya, maupun hal-hal ini ya. Jadi dari visi bersama itu orientasinya memang ke masa depan ya. Dengan membangun visi bersama ada beberapa yang bisa kita kembangkan dengan kriteria ini ya. Bisa dibayangkan, harus diputuskan, mungkin harusnya berwawasan jangka panjang, tidak mengabaikan perkembangan zaman, jadi mengikuti perkembangan zaman maksudnya ya. Kemudian harus ada kaitannya dengan kondisi sekarang dan kondisi masa depan, termasuk memberikan makna bagi anggota organisasi, maupun kita kembangkan berdasarkan standar yang unggul ya begitu ya. Karena kalau standarnya sudah kita capai sekarang kan tidak ada upaya lah kalau sudah tercapai begitu ya. Nah, jadi keunggulan yang sesuai standar yang tinggi lah ya. Tuh. Ini beberapa cara untuk menjadikan visi menjadi kenyataan tadi. Kalau misalnya visi suatu organisasi harus kita komunikasikan dengan jelas dan konsisten, kemudian harus memberikan penampilan-penampilan yang positif, karena kata orang, kadang-kadang kan kalau orang berbicara saja kan tidak malas orang ngikutinnya ya. Tapi melihat dari perilaku seseorang itu kadang-kadang menginspirasi seseorang untuk mengikuti perilaku orang tersebut ya. Jadi melalui penampilan yang positif. Kemudian memberdayakan setiap orang berada dalam visi maupun hargai penampilan-penampilan hasil ya. Jadi peran pemimpin juga bahwa ketika ada performan maupun output yang bagus ya harusnya kita hargai ya. Baik dari kita maupun di lingkungan sekitar ya. Baik dari pimpinan maupun orang di lingkungan sekitar ya. Ini jadi ada ilmunya sendiri sebenarnya untuk membuat suatu definisi visi ya, membuat visi ya, bisa dengan kriteria SMART ini ya. Jadi visi yang ideal itu adalah spesifik, measurable, spesifik berarti khusus ya, measurable bisa diukur, misalnya meningkat atau menurun kan, tapi jarang kan menurun ya. Meningkat. Kemudian action oriented ya, berorientasi pada kegiatan, terus realistis maupun dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, ini untuk yang T ini kadang-kadang ada perkembangan yang sekarang itu visi itu tidak dibuat tahunnya lagi ya. Tapi kalau mau bisa kita ukur kapan ketercapaiannya, sebaiknya ada tahun dalam waktu kapan ya. Nah, ini komponennya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini teknis saja ya. Ini yang penting ya. Jadi kalau mau kita ibaratkan kita tadi organisasi mau mencapai visi tadi, kalau seorang diri hanya pimpinan saja yang bergerak, nah diibaratkan dengan all energi ya. Jadi energi sedikit lah kalau ini, kalau mau diangkakan begitu ya. Energinya baru sampai 10, tapi kemudian ketika semua orang yang ada di organisasi tadi bersama-sama untuk mencapai visinya tadi, jadi akan menjadi kumulatif energinya menjadi lebih tinggi ya, menimbulkan new energi ya. Tuh, jadi all energi sendiri, tapi kalau bersama itu menjadi energi yang baru, yang lebih banyak ya. Sehingga ketika visi tadi kan tinggi jangkauannya ya, ketika kita bersama-sama tadi ternyata energinya untuk mencapai visi tadi lebih mudah begitu. Ini penjelasan dari gambar ini ya. Oke ya. Oke, baik, cukup untuk yang visi ini.
Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Atau kita lanjut ke... Izin bertanya, Ibu. Lanjut ya. Izin bertanya, Bu. Kita lanjut ke materi personal mastery ya. Personal mastery. Mohon maaf Bu, ada yang bertanya Bu. Ya boleh, ada yang mau bertanya dan silakan. Izin bertanya, Bu. Ada yang mau bertanya tadi? Ya, terdengar dengan jelas ya. Silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Tidak ada? Maaf, Bu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Oh tidak ya, nggak bertanya ya? Maaf Bu, tadi Risna mau tanya tapi suaranya kecil. Ya boleh silakan. Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Jika suatu visi dalam organisasi itu gagal ya, Bu, dan pemimpinnya itu diganti dengan pemimpin yang baru, apakah visi tersebut diganti juga dengan visi baru? Apakah visi itu atau visi itu dianalisis dan dilanjutkan dengan visi lama, Bu? Sekian. Ya, ya, oke ya. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin langsung Ibu respon ya, biar tidak lupa ya. Jadi ada seorang pimpinan organisasi yang gagal meraih visinya begitu ya. Kemudian apakah harus ganti visinya ya, Pak? Orangnya itu berubah ya? Orangnya berubah dan apakah visi tersebut diganti juga atau dilanjutkan dengan merubahnya untuk mencapai? Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Visi makanya kadang-kadang ada tahunnya itu seharusnya visi tersebut dirubah ketika tahunnya itu sudah terlewat. Misalnya 2020 ya. Indonesia Sehat 2020. Nah, ketika 2020 kita lihat mungkin tidak tercapai, belum tercapai, harusnya visinya dirubah ya, disesuaikan lagi. Visi boleh berubah, yang idealnya mungkin 5 tahun ya. Tuh, makanya kalau terlalu cepat berubah visinya itu juga tidak bagus. Nah, ketika ada kejadian seorang pimpinan tadi mungkin dia gagal, mungkin kemudian dia berubah menjadi tidak menjadi pimpinan lagi di situ. Nah, itu harusnya tetap melanjutkan dari visi sebelumnya. Itu ya, karena itu tadi, visi akan kita nilai ketika tahunnya itu sudah sampai. Kalau tidak ada tahun, mungkin biasanya itu menyesuaikan dengan Renstra ya. Jadi di suatu organisasi hampir semua kalau saya lihat ya di pemerintahan, entah kalau di swasta harusnya buat juga ya. Di organisasi-organisasi pemerintah mereka membuat dokumen rencana strategis. Nah, di rencana strategis tadi ada visi, rencana strategis dulu. Di rencana strategis biasanya ada tahun, misalnya seperti yang di Unsri 2020 ke 2024 begitu ya. Nah, sehingga ketika 4 tahun kemudian dokumen Renstra itu harus disesuaikan. Nah, itu tahunnya. Nah, sehingga kemudian di dalam dokumen Renstra tadi ada visi. Tuh, jadi ketika visi tadi mengikuti Renstra, sehingga ketika Renstra 2020 ke 2024 mau ditinjau lagi si visinya, oke silakan ya, begitu ya. Jadi merubah visi ini di organisasi pemerintah ya. Merubah visi maupun dokumen rencana strategis itu ketika masanya berakhir ya. Ada beberapa yang melakukan penyesuaian ketika perubahan pimpinan. Nah, ini yang sering bikin kacau juga ya. Seperti ini. Jadi misalnya Renstra berakhir tahun 2022, taruhlah tahun depan ya. Nah, ternyata bupatinya berubah tahun 2021. Sekarang ya, bupatinya berubah sekarang. Nah, tahun Renstranya kan 1 tahun lagi ya. Tuh. Nah, ketika bupati baru ini dia akan menyusun Renstra baru. Jadi Renstra kabupaten. Renstra kabupaten ya, itu akan menjadi acuan bagi Renstra yang ada di dinas-dinas.
Nah, ketika kalau dekat jaraknya masih bagus ya, karena kan misalnya masih 2 tahun, 3 tahun lagi kan. Kalau dia berubah di Pemda, otomatis di Dinkes juga harus berubah. Itu yang kadang-kadang apa ya, nggak kacau juga sih sebenarnya, karena harusnya selaras ya. Makanya selain ada Renstra 5 tahun, harus ada Renstra jangka panjang yang 30 tahun. Karena itu tadi, untuk mencegah perubahan terlalu cepat tadi. Berubah orang 5 tahun, berubah lagi Renstra, berubah visi lagi kan nggak bagus ya, begitu ya. Jadi ketika ada perencanaan jangka panjang 30 tahunan, setiap pergantian pemimpin mereka tidak akan lari dari rencana pembangunan jangka panjang tadi, begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi idealnya tidak berubah dengan pergantian pemimpin tadi ya. Jadi kita berpatokan ke Renstra. Itu harusnya ya. Entah kalau ada kasus berubah di tengah jalan, kayaknya enggak ya. Biasanya itu dia karena waktunya tidak match ya. Karena misalnya Pemdanya 2020, 2024, kan baru nyusun mereka kan 2020 ya. Sehingga organisasi di bawahnya, Dinkes dan lain-lain, mereka akan menyesuaikan dan menjadi Renstra 2021, 2025. Jadi waktunya mungkin agak ke belakang sedikit ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Risna tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi dari tugas yang disampaikan responnya sangat bagus ya. Udah pemahamannya udah lumayan ya. Oke, kalau tidak ada boleh disimpan lagi. Kita lanjutkan ke materi personal mastery. Materinya tadi. Oke, udah tampil ini personal mastery-nya. Materi tadi sudah Ibu share di e-learning, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Membangun personal mastery atau kepemimpinan dan personal mastery bolehlah ya. Apa saja lah, yang penting kaitan personal mastery, bagaimana kaitannya dengan kepemimpinan, bagaimana cara pengembangannya, begitu ya. Oke, ada moto yang terutama di personal mastery ini yang kadang-kadang itu yang menjadi penghambat kita untuk menjadi sosok yang lebih maju, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dalam bertanya, berkomentar maupun berargumen ya. Ini yang kadang-kadang membuat kalian takut salah. Kalau nanya takut salah. Kalau komentar nanti salah. Akhirnya nggak bertanya, tidak berkomentar gitu ya. Ini pemahaman yang salah. Jadi pahamilah bahwa tidak ada yang salah ketika kalian bertanya, berkomentar, berargumen ya. Yang salah itu malah kalau kalian tidak bertanya, pemahamannya salah, tidak nanya, akhirnya terus-terusan salah begitu ya. Tidak berkomentar, tidak berargumen ya. Padahal dia mungkin pemahamannya beda ya. Kalau sama, alhamdulillah ya. Tuh. Makanya silakan bertanya apa saja, karena belum tentu dosen itu bisa jawab ya. Kalau saya tidak bisa jawab sekarang, mungkin jadi PR saya bawa ke rumah, saya cari jawabannya ya. Atau ada mahasiswa di sini yang bisa bantu jawab dosennya, lebih bagus ya. Ini yang tadi saya lewatkan. Ini ya, untuk di personal mastery ini sendiri ada moto, jargon ini ya. To change others, we may have to change ourselves ya, first ya. Jadi untuk merubah orang lain itu kita harus merubah diri kita sendiri dulu yang pertama. Nah ini mungkin sedikit singkat begitu ya, tapi mendalam artinya. Jadi kalau kita sebagai tadi sosok pemimpin tadi ini kaitannya ya, sebagai sosok yang menjadi panutan pemimpin tadi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan bukan hanya di organisasi saja ya, yang punya followers dan lain-lain ya. Yang paling sederhana itu adalah pemimpin itu adalah kita memimpin diri kita sendiri begitu ya. Makanya kaitan dengan visi tadi biasanya seorang mahasiswa ketika baru kuliah di suatu fakultas, di suatu universitas, harusnya mereka mempunyai visi. Apa visi mereka di kuliah ini? Kapan mau selesai kuliah? Mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 7 tahun? Apakah itu visinya? Atau visinya mau selesai cepat, minimal dalam waktu yang
tepat waktu 4 tahun begitu ya. Nah, itu visinya ya. Itu harus kalian tanamkan dari awal ya. Nah, kemudian untuk mewujudkan visi kalian untuk cepat selesai kuliah tadi, nah kalian harus bisa merubah diri kalian sendiri sebelum kalian mau diikuti menjadi panutan bagi orang lain. Bisa dengan mengembangkan diri kalian sendiri. Mungkin kalau selama ini tertinggal dalam pelajaran, silakan diulangi bagaimana caranya. Mungkin meminjam catatan temannya, mungkin dengan selalu berperilaku yang sehat, tepat waktu perilakunya begitu ya. Nah, ini akan menjadikan diri kalian berubah begitu ya. Berubah dari sosok yang mungkin sebelumnya pemalas, apalagi di kemarin zaman rebahan kemarin katanya kan, rebahan itu malah bikin malas begitu ya. Jadi kalian harus bisa merubah diri kalian sendiri, baru nanti orang lain akan melihat, oh diri kalian itu bagus begitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian perlu kalian pahami bahwa impossible itu tidak ada sebenarnya, tidak ada yang tidak mungkin begitu maksudnya ya. Jadi kadang-kadang kita melihat keberhasilan orang lain, kok kayaknya nggak mungkin saya berhasil ya untuk misalnya menjadi apa begitu ya, lulus tepat waktu misalnya, kayaknya nggak mungkin ya, susah begitu ya, lulus tepat waktu itu susah ya. Nah, tanamkanlah pada diri kalian bahwa impossible ya, itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Sehingga hal ini akan menjadi semangat pada diri kalian, pada diri organisasi pada akhirnya, sehingga organisasi yang lemah, yang tidak berubah selama ini, organisasi yang mungkin akan menjadi yang sehat dan tanggap perubahan begitu ya, maupun organisasi yang besar yang menciptakan perubahan ya. Organisasi itu adalah kumpulan orang-orang, misalnya tadi kalau mau diibaratkan fakultas terdiri dari mahasiswa ya. Mahasiswa inilah yang akan mewujudkan visi cepat studi lulus tepat waktu yang akan menggambarkan sosok fakultas kesehatan masyarakat yang lulusannya yang cepat selesai begitu ya, cepat lulus ya, lulusan tepat waktu. Nah, itu tadi ya. Dari perilaku seseorang yang jadi anggota organisasi tadi akan menjadi gambaran atau performan dari organisasi itu sendiri ya, dari perilaku si individu tadi. Sehingga ketika kaitannya dengan personal mastery, namanya master ya, bayangkan dengan master. Walaupun sebenarnya personal mastery itu adalah sebuah proses ya, bukan sesuatu yang sudah kalian miliki sekarang ya. Misalnya saya sudah pintar TOEFL bahasa Inggris saya sudah 500 ya. Nah, itu bukan personal mastery sebenarnya. Tapi proses kalian untuk mempertahankan kepribadian kalian, mempertahankan bahasa Inggris yang terus mungkin 500 itu jangan hanya puas dengan 500 saja begitu ya. Kalian harus terus tingkatkan lagi untuk bisa kalian pertahankan ya. Mungkin meraih kata orang itu mudah, tapi mempertahankan itu yang sulit ya. Nah, jadi personal mastery itu adalah bagaimana kalian secara stagnan, secara disiplin menumbuhkan diri pribadi dan pribadi yang pembelajar ya. Tuh, jadi maksud saya tadi kalau misalnya sudah tercapai, apalagi yang TOEFL-nya di bawah 400 misalnya kan. Nah, harusnya jangan hanya puas dengan capaian sekarang, tapi harus terus kita tingkatkan ya. Karena kalau orang yang sudah puas dengan kondisi yang sekarang mereka akan cenderung malas ya, kurang semangat, terus ya sudah tidak ada tantangan lain kan, sehingga mereka merasa nggak perlu lagi begitu bekerja, nggak perlu lagi belajar. Nah, itu jangan sampai ya. Karena orang yang sudah merasa cukup dengan kemampuannya sekarang, tidak berupaya mengembangkan kemampuan dirinya, saya yakin tidak akan meraih hal-hal yang terbaik lainnya dalam hidupnya ya. Karena itu tadi merasa sudah cukup gitu ya. Jadilah sini saya bahasa Inggris 400 misalnya kan. Gitu. Tuh, karena zaman ini terus berubah ya. Jangan sampai kalian nanti ketinggalan zaman, ditinggalkan orang sudah kemampuannya sudah tinggi, kalian masih yang kalian merasa cukup tadi ya. Nah, inilah di personal mastery bagaimana kalian mengembangkan diri untuk terus menciptakan hal-hal yang terbaik yang kalian idam-idamkan ya. Jadi perlu dipahami tadi personal mastery itu sebuah proses. Jadi bukan hanya dia master dalam bidang SPSS pengolahan data.
itu cukup misalnya, bukan itu saja ya, tapi bagaimana mempertahankan yang sudah dicapai tadi untuk terus kita kembangkan kemampuannya. Jadi keberadaan personal mastery itu berada di luar batas-batas mungkin kompetensi kita yang saat ini, tapi terus akan bertumbuh dengan kemampuan kita belajar ya. Jadi kita dituntut untuk mensikapi hidup ini sebagai suatu hal yang terus bertumbuh, harus kita kreatif ya, berwawasan kreatif ya, bukan hanya reaktif. Sehingga bagaimana agar personal mastery itu terus berkembang menuju kesempurnaan, tentu yang pertama-tama kita harus terus mencari kejelasan apa yang paling berarti bagi hidup kita. Nah, kadang-kadang kan kita merenung ya, tapi jangan kelamaan merenung ya, nanti stres ya. Merenung apa, tupelnya enggak naik-naik begitu ya. Nah, itu. Nah, ini juga mumpung saya ingat tupel ini ya. Ini kalian semester 3, suliat ya, suliat atau USEP ya. Itu ya. Nah, itu kan bukan diminta ketika kalian skripsi ya. Jadi prosesnya itu harusnya pada waktu masuk kemarin, entah yang angkatan 2020 ini sudah tes suliat belum kemarin tuh ya. Harusnya pas awal masuk itu langsung tes ya. Ini yang sering menjadi kendala mahasiswa lulus cepat tepat waktu karena suliatnya atau skor bahasa Inggrisnya kurang dari, kalau kita 400 ya, kurang dari 400. Nah, itu suliat atau skor bahasa Inggris itu bukan diminta nanti pas kalian ujian, tapi sekarang lah diguyuri kata orangnya, dicicil ya. Kalian mungkin belum tahu ya, ada kakak-kakak kelas kalian itu yang sampai tes bahasa Inggrisnya 12 kali ya. Tuh, untuk meraih yang 400 skor 400 tadi kan berat ya. Tuh. Itu bayangkan, makanya kalau kalian misalnya tesnya pada waktu nanti kalian semester 7, semester 8, tesnya nggak bisa sekali, terus ngantri pula kan. Nah, bayangkanlah kalian bisa lulus 5 tahun. Ya, jadi cicil dari sekarang kalau ada kesempatan bahasa Inggris dijalani ya. Itu. Jadi kalian harus bisa terus mencari apa yang berarti bagi hidup kita tadi. Oh, mau lulus tepat waktu. Oh, berarti kalian harus bisa tadi menyelesaikan tahap-tahapan apa yang harus kalian jalani. Menyelesaikan SKS 144 SKS, menyelesaikan praktikum-praktikum, menyelesaikan mungkin magang, selama persyaratan bahasa Inggris tadi ya. Tuh. Kemudian kita harus belajar melihat realitas kekinian dengan lebih jernih. Maksudnya, kita kan ada introspeksi diri ya, atau mungkin menurut Pak Iwan kemarin analisis situasi ya. Situasi internal, kita melihat diri kita sendiri. Sedang berada di mana posisi kemampuan kita. Nah, itu gunanya dari analisis situasi internal ya. Situasi internal adalah potret kondisi kita saat ini, kita berada di step yang mana. Tuh, jadi kalau misalnya belum tes suliat bahasa Inggris tadi, kalian nggak tahu berada di realitas mana kalian saat ini. Kalau yang sudah pernah tes kemudian tahu skor bahasa Inggrisnya 450 atau tinggi lagi 500, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kalian tidak bisa melihat realitas kalian bahwa skor bahasa Inggris itu ternyata di bawah 400 karena belum tes. Nah, jadi kalian harus bisa melihat realitas diri kalian saat ini dengan jernih. Oh, mungkin saya kemarin waktu SMA kemarin kayaknya bahasa Inggrisnya kecil, rendah. Berarti kita harus bisa menerima begitu ya bahwa kalian bahasa Inggrisnya kurang. Jadi maksudnya dengan adanya menyadari bahwa kalian kurang tadi, sehingga kalian akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri tadi, terutama yang bahasa Inggris ya. Jadi adanya kesenjangan antara apa yang kita inginkan dan seperti apa realitas yang akan kalian capai, mungkin ada ketegangan di situ ya. Belajar bahasa Inggris di sela-sela kalian harus belajar mata kuliah yang lain maupun tugas-tugas organisasi yang lain, itu akan menimbulkan ketegangan kreatif namanya ya. Tegangan kreatif. Jadi sehingga tegangan kreatif ini kalau kita ibaratkan seperti karet gelang, dia akan menjadi kadang-kadang mungkin dia kendor, kadang-kadang dia tinggi begitu ya. Sehingga kalau kita ibaratkan yang posisi di atas itu adalah visi kita begitu ya, kemudian yang posisi di bawah itu ada realitas. Jadi ketika mendekat atau kendor itu akan istilahnya semangat atau maupun usaha kita yang mungkin lagi kendor maupun lagi kencangnya begitu ya. Tuh, jadi jangan dianggap negatif, tapi itu bisa menjadi semangat ya.
semangat atau motivasi kalian untuk mencapai visi tadi, untuk mencapai skor bahasa Inggris yang tinggi, yang sesuai. Nah, ini ada contoh si Malala Yousafzai ini ya. Nah, ini apa nih tahun 2014 kemarin ya, dia pemenang Nobel untuk perdamaian ya. Jadi ini sosok ini menjadi inspirasi bagi orang-orang mungkin di Pakistan begitu ya, dengan keterbatasan mereka di wilayah tadi. Si Malala ini dia menjadi orang yang getol memperjuangkan pendidikan anak-anak di wilayah Pakistan ya. Kalau kita mau melihat sebenarnya Pakistan itu mungkin jauh dari kondisinya dari Indonesia begitu ya. Tapi di tengah keterbatasannya si Malala ini mampu begitu ya menjadi sosok yang bisa kita anggap sebagai pemimpin di sekitar orang-orang yang ada di situ, yang mampu dengan melalui pemikirannya tadi bahwa dia rela begitu ya untuk duduk di lantai demi bisa sekolah begitu kan, sehingga daripada dia tanpa pendidikan sama sekali begitu ya, mungkin karena kemiskinan tadi sehingga sekolah di mana saja begitu ya, dengan duduk di lantai juga nggak masalah, yang penting mereka bisa belajar. Nah ini sehingga inspirasi si Malala ini kemudian menimbulkan semangat bagi orang-orang masyarakat yang ada di situ untuk menempuh pendidikan ya. Tuh, bisa kalian searching di Google ya si Malala ini ya, sehingga kemudian pada tahun 2014 mendapatkan medali Nobel ya untuk sebagai apa ya, inspirator yang memberikan inspirasi di bidang perdamaian ya, pendidikan ya. Oke ya. Oke, lanjut. Kemudian di personal mastery ini sendiri ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan komitmen, kemudian semangat dari learning organisasi itu sendiri, kemudian melibatkan semua pihak, kemudian mungkin selalu berada dalam ketegangan kreatif tadi ya. Makanya kadang-kadang disebutkan orang tidak akan berhasil sukses kalau dia merasa nyaman dengan kondisinya saat ini ya. Karena tidak ada pembelajaran di situ. Orang yang merasa cukup saja begitu ya, mereka akan tidak timbul semangat untuk meningkatkan kemampuan ya. Jadi ketegangan kreatif tadi sebagai aspek yang positif untuk meningkatkan semangat maupun motivasi orang yang ada di dalamnya ya. Maupun adanya konflik ya. Adanya konflik itu sendiri ternyata bisa menjadi motivasi, semangat, penyemangat bagi yang lain ya. Jadi nanti kalian akan sudah ya, akan belajar tentang konflik ya. Jadi konflik itu kan sering kita anggap sebagai perperangan, persetiruan, dan lain-lain yang negatif ya. Tapi kadang-kadang konflik itu bisa menjadi hal yang positif karena tanpa kita kadang-kadang adanya riak-riak dalam organisasi itu bisa menimbulkan semangat kita untuk bekerja ya, maupun berjuang. Terus, nah ini bisa kalian lihat di lingkaran ini. Ini menarik lingkaran ini ya. Jadi dalam sebuah mungkin aspek kehidupan begitu ya. Ini ada lingkaran yang kecil, lingkaran yang sedang ini, kemudian yang membesar ya. Kadang-kadang kita mungkin hanya tahu apa yang ada dalam lingkaran yang kecil ini saja ya. Ini yang menjadi area yang kita menjadi kawasan kita ketahui ya. Tuh. Tapi kemudian ada beberapa area yang mungkin kita ketahui, tapi mungkin hanya sedikit ya. Kemudian di luar jangkauan yang lebih jauh lagi, saya tahu, tapi mungkin saya sebenarnya tidak tahu ya. Ini maksudnya kadang-kadang orang yang pikirannya menganggap hanya dia yang bisa, atau dia sudah bisa. Nah ini kadang-kadang menyebabkan seseorang itu malas untuk belajar, padahal dia sebenarnya tidak tahu ternyata ya. Tuh, makanya kalau kalian banyak belajar, semakin banyak kalian belajar, maka kalian akan merasa semakin banyak yang kalian tidak ketahui ya. Tuh, jeleknya lagi kalau misalnya ada orang yang saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Nah, ini orang yang pikirannya picik begitu ya. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu begitu. Jadi ini orang-orang yang malas belajar ya, yang merasa dirinya benar, yang merasa dia sudah cukup seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian sehingga mungkin visi pribadi kita pada waktu itu adalah pada yang kita
pikirkan, yang kita ketahui ya. Nah, itu sehingga ada beberapa area yang orang akan mungkin orang yang memiliki personal mastery yang tinggi, dia akan membuat atau menyusun visi itu sebagai panggilan yang mungkin terdalam ya, dari bukan hanya sekedar gagasan yang idealis saja ya. Jadi seseorang yang dengan personal mastery-nya yang tinggi, kemampuan untuk belajar dan berubahnya tinggi, biasanya mereka menyadari bahwa personal mastery itu adalah bukan hanya capaian mereka saat ini, tapi adalah sebuah proses untuk mereka selalu meningkatkan kemampuan dirinya ya, maupun orang-orang yang memiliki komitmen dan inisiatif yang lebih tinggi. Selanjutnya, tadi moto yang pertama sudah, kemudian moto yang kedua, attitude ya. Jadi ide mendasar itu merupakan ide mendasar untuk personal mastery ya. Perilaku ya, jadi attitude. Jadi kalau kita mau melihat ada dua gambar di sini, ada orientasi kreatif, ada orientasi reaktif ya. Mau pilih yang mana kalian? Bagus yang mana? Orientasi kreatif apa orientasi reaktif? Boleh direspon. Ada yang sebelah kiri ini orientasi kreatif, kemudian yang sebelah kanan orientasi reaktif. Ini menunjukkan perilaku atau kepribadian seseorang. Pilih yang mana kalian? Orientasi reaktif? Boleh kalau ada yang mau merespon? Oh, yang aktif videonya atau yang tidak aktif? Zalwa. Ada Zalwa orangnya. Videonya tidak aktif. Zalwa pilih yang mana? Orientasi reaktif apa orientasi kreatif? Zalwa, tolong direspon. Zalwa, bisa mute suara, dibuka mikrofonnya. Halo Zalwa. Zalwa Mauza, IKMA. Ini namanya muncul di layar depan ya. Zalwa mau pilih yang mana Zalwa? Mau pilih orientasi reaktif yang ideal atau yang orientasi kreatif? Ini menunjukkan attitude ya. Oke, Zalwa nggak bisa ngomong ya. Apa suaranya kecil ya? Nah, ini Nyayu Septia. Ini ada dua orientasi kreatif, orientasi reaktif. Nyayu pilih yang mana? IKMB. Baik Ibu, kalau saya mungkin lebih ke orientasi kreatif, Bu. Oke, itu yang ideal ya. Kenapa nggak pilih yang reaktif? Kalau dilihat dari pertanyaan yang ada di antara keduanya, Bu ya, kalau yang pertama itu dia juga memperdulikan kayak visi pribadi dia, kemudian juga orang-orang di sekitarnya gitu. Kemudian dia berusaha untuk menciptakan situasi bagaimana gitu, biar dia bisa menciptakan situasi ini. Tapi kalau yang reaktif ini lebih ke dia melihat orang-orang sekitarnya saja gitu Bu. Kira-kira apa ya yang dari orang sekitar ini diinginkan, kira-kira siapa yang melakukan ini, jadi lebih ke orang luar. Nah kalau yang kreatif ini lebih dari diri dia, kemudian dia mau memberikannya kepada orang lain gitu Bu, kalau saya mengartikannya seperti itu. Iya, mungkin benar ya. Ada lagi yang sama pendapatnya dengan Nyayu? Atau yang beda saja. Yang beda pendapatnya dari Nyayu. Nyayu tadi pilih kreatif, orientasi kreatif. Ada nggak yang mau pilih? Kayaknya bagus yang orientasi reaktif ini. Ada nggak yang beda? Halo? Sama semua? Oke, berarti kata orang kalau diam berarti setuju ya, sama semua dengan Nyayu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Jadi di orientasi reaktif dulu. Di orientasi reaktif, tipikal orang seperti ini mereka akan melihat apa yang mereka inginkan sekarang ya. Jadi dia akan berpendapat
ini orang ini apa inginnya dengan saya sekarang begitu ya. Nah, sehingga dengan pertanyaan orang yang berpola pikiran seperti itu, nah saya yakin di sini tidak ada orangnya ya. Mereka hanya melihat bagaimana reaksi seseorang terhadap apa yang mereka lakukan ke dia. Itu. Sehingga orang yang reaktif ini dia akan bertindak sesuai dengan apa yang terjadi ke dia ya. Jadi siapa yang melakukan ini kepada saya, itulah dia akan melakukan feedbacknya ke mereka yang tadi, yang mereka lakukan ke dia tadi gitu ya. Jadi apa yang mereka inginkan sekarang, siapa yang melakukan ini kepada saya, sehingga orang-orang yang orientasinya reaktif ini mereka akan bertindaknya pasif begitu ya. Mereka baru akan bergerak ketika ada reaksi ke mereka, ketika mereka dimintai seseorang apa begitu ya. Ini yang orientasinya reaktif. Jadi orang seperti ini baru bergerak tadi kalau ada reaksi ke mereka ya. Gitu. Sedangkan kalau orientasi yang kreatif, tipikal orang seperti ini mereka akan berperilaku tidak tinggal diam mereka itu. Jadi mereka akan berusaha terus untuk menciptakan sesuatu mungkin yang bermanfaat bagi mereka sendiri, mungkin bagi orang lain begitu ya. Sehingga mereka ini akan tanpa ada stimulasi terlebih dahulu mereka akan selalu berpikir kreatif, bekerja terus begitu ya. Kemudian berusaha menciptakan suasana yang mungkin sekarang ini mungkin tidak bagus, mungkin terlalu stagnan, mereka kemudian akan berkreasi bagaimana menciptakan situasi yang berbeda ya. Jadi mereka orang yang tidak merasa puas dengan keadaan yang sekarang ya. Jadi mereka mungkin ini sepertinya kalau seperti ini terus mungkin orang lain akan bosan begitu. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan hal-hal yang baru ya. Jadi orientasi kreatif orang-orang seperti ini tidak menunggu apa yang orang mintakan ke dia ya. Tapi mereka akan selalu berusaha terus menciptakan hal-hal yang terbaik bagi diri dan sekitarnya ya. Gitu ya. Jadi upayakanlah menjadi orang yang orientasinya kreatif, bukan hanya menunggu orang tadi mereka tidak bertindak memberi kita misalnya kan. Nah, harusnya mereka yang berusaha untuk memberikan ke orang lain itu apa yang terbaik ya. Jadi jangan hanya menunggu. Oke ya, terima kasih Nyai tadi ya dari KMB. Selanjutnya alma mater, it's all alma mater attitude ya. Jadi ini seluruh tingkah laku itu akan menjadikan kita sebagai sosok yang seperti apa ya. Nah, sehingga banyak individu atau institusi yang kalau individu kita, kalau organisasi itu institusi yang menolak personal mastery karena mungkin mereka menganggap bahwa pembelajaran pribadi itu tidak selalu suatu hal yang bermanfaat ya. Padahal sebenarnya pembelajaran dari individu itulah sendiri yang akan menjadikan pembelajaran bagi organisasi ya. Makanya disebutkan oleh Peter Singer di situ, tanpa adanya pembelajaran individu tidak akan pernah terjadi pembelajaran organisasi. Karena itu tadi ya, organisasi itu sebenarnya barang mati ya kalau kita mau melihat secara fisik ya. Tapi diibaratkan makhluk hidup. Nah, organisasi ini sebenarnya bertumbuh ya. Makanya organisasi yang bertumbuh, yang selalu belajar, organisasi belajar tadi atau LO, Learning Organization ya. Nah, itu adalah dibentuk oleh individu-individu yang selalu terus belajar. Tidak hanya puas dengan apa yang dicapai sekarang, tapi mereka akan melakukan evaluasi, kemudian monitoring, evaluasi penilaian. Kalau misalnya kondisi mereka belum mencapai target sasaran, mereka akan secara jujur mengakui, oh ini memang belum tercapai, oh ini memang karena salah kami, karena kurang di proses ini, oh karena kurang melakukan ini, persiapan ini. Mereka menyadari begitu ya. Jadi di situ sehingga ada pembelajaran bagi individu tadi yang dalam organisasi, tapi kemudian dia akan evaluasi, monitoring penilaian itu akan menjadikan organisasi menjadi lebih baik ya. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya. Makanya guru yang terbaik kata orang adalah pengalaman ya. Makanya kalau kalian melihat suatu kegagalan,
jangan selalu menganggap negatif terhadap suatu kegagalan ya, karena kegagalan itu adalah mungkin tadi hambatan-hambatan yang akan menjadikan kita terus belajar ya. Kalau diibaratkan seperti anak kecil, begitu, mereka mungkin pada waktu belajar berjalan itu kan tidak langsung tegak langsung bisa berjalan kemudian berlari kan, tidak kan? Tapi mereka melalui proses, mereka berdiri, kemudian jatuh, tapi kemudian apakah mereka menyerah? Tidak ya, tapi mereka terus mencoba mengulangi lagi, mengulangi terus begitu sehingga mereka pada akhirnya bisa berjalan. Nah, itu diibaratkan tadi ya. Jangan selalu menganggap negatif pada kegagalan tadi, tapi itu menjadi kilas balik bahwa itu adalah pembelajaran yang berharga. Sama dengan kita belajar bersepeda maupun melakukan hal-hal yang lainnya ya. Kemudian, nah itu, ada banyak orang yang takut akan perubahan, sehingga mereka merasa nyaman dengan kondisi sekarang, kemudian akhirnya menolak perubahan, kalau ada peraturan baru mereka malas di organisasi ya. Kalau di organisasi itu kan peraturannya kan sering berubah-berubah ya. Ada peraturan terbaru lagi dari pusat, kemudian daerah menyesuaikan. Nah, kadang-kadang orang yang menolak perubahan ini kesel ya. Aduh, ada peraturan baru lagi nih, harus belajar lagi, begitu ya. Nah, harusnya orang-orang yang seperti ini bisa kita anggap sebagai orang yang tadi ya, reaktif tadi ya. Mereka tidak siap dengan adanya perubahan ya. Tapi jadikanlah perubahan itu sebagai hal yang bisa kita jadikan motivasi ya untuk kita bisa di situ ya. Tuh, nah sehingga ada beberapa mungkin di situ yang kita lihat sebagai seperti konflik ya. Ini disebut sebagai ketidakberdayaan ya. Orang merasa, oh kayaknya nggak bisa ya, saya nggak bisa melakukan itu. Nah itu pendapat itu yang sebenarnya menjadi penyebab kalian itu tidak bisa sebenarnya, tidak merasa, oh tidak bisa, oh saya kayaknya nggak mampu begitu ya. Nah ini kepercayaan yang salah yang menggerakkan alam pikiran bawah sadar kita sendiri. Jadi maksudnya karena kalian berpendapat tidak bisa, akhirnya ya sudah nggak bisa begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kalian niatkan dan yakinkan diri kalian sendiri bahwa kalian adalah mampu untuk melakukan suatu hal atau mewujudkan suatu hal, itu sebenarnya bisa menjadi penggerak kalian untuk bisa tadi ya. Tuh, makanya kadang-kadang orang merasa nggak bisa ya. Tapi kalau ketika sudah kepepet, bisa ternyata ya. Katanya the power of kepepet ya. Nah ini. Nah, makanya sehingga ketika kalian merasa diri kalian tidak bisa itu atau ada beberapa mitos tentang keterbatasan diri yang kita tidak percaya bahwa kita layak memperoleh sesuatu. Nah, ini akhirnya kalau kita merasa tidak mampu, tidak bisa terus tadi, kita akan merasa kehilangan semangat kerja, akhirnya tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas, kemudian berkembang hanya ketika ada kendala-kendala saja ya. Ketika ada kendala, kecewa, putus asa, menyesali diri sendiri, tidak mampu bangkit kembali. Nah ini yang sebenarnya salah ya. Padahal sebenarnya jadikanlah tadi kegagalan itu sebagai pembelajaran yang berharga. Pembelajarannya di mana agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama begitu ya. Tuh. Ada lagi yang kata orang yang sulit memaafkan dirinya sendiri itu juga akan menjadi sosok yang yang susah melangkah untuk maju ya. Terpuruk sendiri, menyalahkan kesalahan diri sendiri, tidak bisa memaafkan diri sendiri apalagi memaafkan orang lain. Nah, ini saya yakin sosok-sosok yang tidak akan maju berkembang. Orangnya itu tinggal dalam seperti kata dalam tempurung saja begitu ya. Yang karena kecewa dengan suatu hal, kecewa mendalam. Ya padahal itu kan namanya berproses ya. Mungkin pada saat itu salah, mungkin ke depan kan enggak salah terus begitu ya. Nah, itu kalau saya meyakini hal tersebut ya, kita selalu berproses, mungkin kita pada saat itu perlu banyak belajar, yakinkan diri bahwa kalian itu memang perlu belajar banyak ya. Proses belajar yang ada di kita, sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa sebenarnya ya. Atau tidak ada orang yang pemalas ya, tidak ada orang yang bodoh ya. Yang ada itu adalah orang yang malas belajar, malas mengulang, bosan ya. Tuh ya. Nah, itu. Jadi kembali ke awal untuk kalian meyakini bahwa diri kalian itu yang
kalian mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu hal, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini ada intermezzo sedikit latihan. Sebenarnya di personal master ini lebih banyak ke pengembangan diri kalian, bagaimana kalian melihat kemampuan kalian posisinya di mana, kemudian harusnya kalian berproses karena sudah mengetahui posisi kekurangan kelemahan diri kalian, harusnya kalian bisa melihat apa yang harus kalian lakukan ke depan untuk mengatasi keterbatasan tadi ya. Nah, ini ada tugas atau intermezzo latihan sedikit. Tolong direspon 1 atau 2 orang, atau kalau tidak ada yang merespon nanti saya panggil. Kalian tentukan atau pilih satu tokoh di Indonesia ya. Di Indonesia saja ya. Karena takut kalau di luar negeri saya nggak kenal ya. Di Indonesia saja tokoh. Tokoh itu terserah ya. Tapi jangan yang tokoh apa namanya? Instagram ini saya nggak tahu juga kadang-kadang. Tokoh ya, tokoh di Indonesia yang menurut kalian itu berpengaruh atau berkembang kepemimpinannya yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu ya. Pilihlah satu orang dalam waktu 5 menit ya. Waktu 5 menit kalian tentukan, kelamaan 5 menit ya. 1 menit aja lah ya. Mulai kalian tentukan siapa kira-kira yang menurut kalian sosok tokoh di Indonesia itu yang berkembang kepemimpinannya atau berperan mempunyai pengaruh bagi orang lain ya. Ya, saya tambahkan ya. Oke ya. Nah, apa tadi ya? Slide-nya kan bisa dibuka ya sendiri ya. Kalian pilih tokoh Indonesia yang menurut Anda berkembang kepemimpinannya atau berpengaruh bagi orang lain, mempunyai pengaruh atau mempunyai pengaruh, berpengaruh bagi orang lain. Mudah-mudahan yang disebutkan saya kenal ya. Sudah dipilih nama orangnya, tokohnya? Halo? Masih ada orang? Apakah masih ada? Ini 150. Kita berapa orang ini? Nah, ini banyak tidak kuliah ya ini ya. Lanjut ya. Oke, sudah terlihat ini. Oke, pilih satu tokoh yang menurut Anda berkembang kepemimpinannya atau berpengaruh bagi orang lain. Sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilih satu nama. Nah, terus ini jangan sulit-sulit, pertanyaannya jangan dianggap sulit-sulit ya. Jelaskan bagaimana peran tokoh itu sendiri, mungkin secara individu atau secara berkelompok, bisa kalian jelaskan. Mungkin ceritakan mungkin mereka itu pernah mengalami kegagalan, tapi mereka ternyata berhasil kemudian ya. Oke ya. Oke, boleh. Saya anggap kalian sudah punya satu nama untuk tadi, untuk dijelaskan di sini. Ini era tahun berapa kalian ini kelahiran ini? Tahun 2001 ya? Benar nggak? Oke ya, Nyayu tadi sudah, terus lagi Nyayu. Ini Nyayu tampil terus di depan sekali nih Nyayu nih. Kita IKMC lagi ya. IKMC, saya cari yang videonya tidak nyala. IKMC. Nah, ini disuruh nyala video semua ini. Ibu cari yang videonya tidak nyala. Kalau tendok kali. Nyala galau ini. Kati yang tidak nyala. Nah, nyala galau videonya. Hai. IKMC tadi AC B tadinya yuk B ya, berarti A sama C yang belum ya. Nah, ini nah Taufik udah aktif videonya. Taufik Al-Hakim. Ada enggak orangnya? Taufik? Taufik Al-Hakim. Taufik apakah ada di tempat?
jam tidur ini, enaknya yang tidur siang ya. Saya tidak kasih tugas, Ibu tidak kasih tugas hari ini, tapi dari pertanyaan kita yang ada di slide ini saja ya. Kesian kayaknya kalian tiap sesi itu tugas terus ya. Benar nggak? Tapi sebenarnya adil ya, dosen itu kan nyiapkan materi itu sampai tidak tidur ya. Kalian dengerin kuliah saja atau di learning saja, masa tidak ada tugas ya. Makanya biar fair, biar jangan dosen sendiri yang capek, mahasiswa yang harus juga bekerja. Karena sebenarnya prinsip pembelajaran kita ini SCL ya, atau student center learning. Yang harus belajar itu student sebenarnya. Jadi Ibu ini sebenarnya tidak usah ngomong lagi ya. Harusnya banyak ngomong tuh mahasiswa. Makanya konsep SCL itu adalah pembelajaran itu terpusat ke mahasiswa. Bukan Ibu saja yang banyak ngomong. Oke. Siapa tadi namanya tadi? Taufik ya. Taufik? Taufik ini jalan-jalan Taufik ini. Kita cari lagi. Kalau tidak ketemu yang video yang tidak aktif, ya sudah. Taufik El Hakim. Hati ya Taufik ya. Tidur Taufik ini kali. Yang C atau A ya. Atau kalau Ibu belum ketemu boleh, kalau ada boleh Bu, saya Bu ya. Silakan ya. Ini Ibu belum ketemu yang video yang tidak aktif ini. Oh, Zahara Sapitri, boleh silakan Zahara. Zahara silakan. Ibu stop ya. Oke, silakan Zahara. Dari KM berapa? A ya? KMA, Bu. Oke, silakan. Zahara ya manggilnya apa Fitri? Zahara, Bu. Zahara juga boleh. Ya, boleh Zahara. Jadi tadi kan pertanyaan Ibu sosok yang menginspirasi, seorang pemimpin yang menginspirasi gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, kalau menurut Zahra, selama ini yang menurut Zahra menginspirasi adalah sosok B.J. Habibie, Bu. Karena B.J. Habibie itu seorang teknokrat yang mendorong perkembangan di bidang sains dan juga industri kedirgantaraan. Kemudian beliau juga pernah menjadi mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden. Kemudian waktu itu juga sempat ada gejolak politik ya Bu ya, dan desakan masyarakat sehingga sebagai presiden di tahun 1998. Itu Bu. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia atau CDKI yang berpengaruh pada masa Orde Baru. Begitu Bu. Ya, banyak story hidup beliau yang menjadi inspirasi bagi masyarakat ya. Nah, tapi apakah proses beliau itu mulus terus? Tidak, apakah Bu? Ya, pastilah Pak Habibie itu pernah menemui hambatan-hambatan yang mungkin pada waktu itu menjadi jadi menghambat kegiatan yang membangun pesawat begitu ya. Atau termasuk waktu beliau menjadi wakil presiden waktu itulah Papua lepas katanya ya. Jadi banyak orang yang istilah itu Pak Habibie apa Bu Mega ya? Pasnya Pak Habibie waktu itu ya. Bukan Papua deh. Timor ya, Timor Leste ya. Timor Leste. Ya, nah itu sehingga banyak orang yang mungkin mencibir begitu ya, mencemooh begitu. Nah, jadi tidak selalu memiliki jalan yang mulus untuk meraih kesuksesannya seperti yang ada sekarang ini ya. Jadi itu, jadi contoh yang bagus Zahra ya tadi Pak B.J. Habibie. Mungkin banyak lagi yang lainnya, bukan hanya Pak Habibie saja ya. Oke, selanjutnya terima kasih Zahra ya. Selanjutnya boleh kalau ada yang mau berkomentar ya. Sebelum Ibu pilih. Mau berpendapat Bu? Nah, boleh, silakan. Ya. Kalau menurut Wildan ini Bu sosok yang berpengaruh dalam kepemimpinan ini Bu Pak Nadiem Makarim Bu yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Beliau walau pada awalnya sempat menjadi CEO di salah satu startup yang sekarang menjadi kepercayaan ini Bu orang pertama di Indonesia gitu Bu, sehingga dengan kepemimpinan beliau pendidikan Indonesia saat ini semakin berkembang dengan adanya program Kampus Merdeka dan kegiatan-kegiatan yang membuat
mahasiswa dan siswa menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke ya. Wildan milih Pak tadi ya siapa? Nadiem Makarim ya. Mungkin dengan banyak hambatan maupun dulu kendala-kendala yang beliau hadapi, sekarang proyek perusahaan beliau di Gojek begitu ya, itu menjadi maju pesat, tapi saya yakin juga kembali bahwa beliau tidak semulus yang kita lihat sekarang begitu ya. Mungkin ada ria-ria pengalaman, bisa nanti kalian searching ya mungkin di Google tadi ya. Jadi yang perlu kalian pahami dengan tokoh-tokoh tadi mungkin kepemimpinannya dan pengaruhnya bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat, kemudian riwayat sejarah keberhasilan mereka yang belum tentu selalu mulus begitu ya. Bisa nanti diambil sebagai kilas balik untuk diri kita sendiri ya. Oke, satu lagi ini 5 menit lagi ya. Lagi ada yang mau berpendapat? Izin menyampaikan pendapat. Ya, silakan. Mungkin dari sosok yang menginspirasi saya itu mungkin dari Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan. Nah, sebab salah satu sosok yang menginspirasi saya, baik itu beliau dari pas zaman mahasiswa, beliau juga kan aktif di kemahasiswaan, senat mahasiswa juga gitu, Bu. Nah, dengan gaya pemimpin beliau, adanya bisa membangun komunikasi yang baik antara dunia lah. Kemarin kan sempat Jakarta beliau ngikutin ajang Jakarta PBB. Nah, dengan gaya beliau yang kayak lebih tertarik, terutama berkomunikasi gitu, nyambung. Terus juga gaya kepemimpinan beliau itu dengan menerima belapang dada gitu, Bu. Nah, mungkin dari hambatan beliau itu kurang disenangin orang kan. Nah, terus juga adalah kayak yang ngomong ini itu. Terus juga beliau juga kan sebelum menjabat di gubernur, beliau juga kan salah satu panutan pada alma mater beliau, yaitu di UGM. Mungkin itu saja sih, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Diran. Kenapa video tidak aktif, Diran? Itu, Bu, suka error, Bu. Soalnya Di ini Palembang, suka Diran di agak Palembang. lelet. Iya, Bu. Ya, Suka oke. gangguan. Ya, Diran memilih tadi Pak Anies Baswedan yang mungkin sekarang kita lihat di atas begitu sebagai gubernur yang banyak dilulukan orang, tapi perlu disadari bahwa beliau juga banyak yang membencinya begitu ya, ke hatersnya ya. Tapi apakah Pak Anies akan stop kemudian mundur jadi gubernur karena ejekan atau hinaan dari orang? Kan tidak ya. Gitu ya. Jadi jadikan semua itu sebagai ria-ria yang menjadikan kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik ya, gitu ya. Jadi kata orang anjing menggonggong kapilah berlalu. Jadi maksudnya itu kalau kita konotasikan dengan hal yang positif, pastilah ada orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita yang sepertinya mungkin mencepoh kita tadi, tapi itu bukan menjadikan kita putus asa. Benar pendapat orang tadi sehingga kita terpuruk, tidak ya. Nah, ini satu hal, yakinkan bahwa informasi tadi belum tentu benar pendapat orang-orang tadi ya. Jadi kalau ada informasi seperti itu kita harus bisa menilai tentunya dalam waktu yang cepat ya, tidak bertele-tele, bahwa mungkin kita harus mencari faktanya, konfirmasi ke bukti apakah memang pendapat orang tadi benar terhadap kita yang menilai kita tadi misalnya kurang becus bekerja dan lain-lain begitu ya. Karena yang merasakan dan menjalani kan kita sendiri. Yang lebih tahu diri kita kan diri kita sendiri ya. Seberapa kita sudah bekerja, seberapa kita sudah membangun suatu mungkin institusi, suatu provinsi begitu kan. Kita sendiri yang mengetahui ya. Dan tentunya itu bisa menjadi penyemangat kita bekerja. Jadi orang memberi kritik yang pedas mungkin itu memang paling mudah mengkritik itu ya. Tapi apakah si pengkritik tadi bisa bekerja sesuai dengan yang dia kritik kan belum tentu ya.
Karena itu tadi, mengkritik kan tinggal ngomong pedas kan mudah kan. Beda sangat dengan orang yang harus bekerja keras, melaksanakan pembangunan, mereka harus banyak upaya, effort yang harus mereka keluarkan sehingga mereka bisa berhasil mencapai apa yang mereka tujukan, gitu ya. Itu jadi ada beberapa 3 pendapat dari teman kalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi diri kalian. Itu tadi tokoh di Indonesia ya. Tapi mungkin ada tokoh terdekat di diri kalian, di lingkungan sekitar kalian, itu yang akan menjadi inspirasi bagi diri kalian, is okay ya. Banyak, mungkin ada orang yang mengidolakan orang tuanya, begitu ya, yang mungkin bekerja keras, gitu, mencari nafkah, mendidik anak-anaknya, itu lebih bagus juga, begitu ya. Tapi intinya kita bisa menjadikan sosok-sosok yang tadi sebagai inspirasi kita untuk terus belajar. Jadi jangan terlalu terpuruk dengan suatu kesalahan yang mungkin itu sepele begitu ya. Karena yang namanya hidup berkembang mungkin pada waktu itu kita terpuruk, tapi mungkin ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kan itu sebagai pengalaman yang berharga ya. Nah ini juga yang terlalu menyalahkan diri sendiri sehingga tidak bisa memaafkan diri sendiri, mungkin itulah yang jadi penyebab orang terpuruk mendalam dan tidak bisa bangkit lagi begitu ya, tidak punya semangat untuk maju lagi, bekerja lagi, lesu terus begitu ya. Nah ini juga kurang bagus ya. Jadi mulailah dari diri kita untuk bisa memaafkan kesalahan diri kita sendiri maupun ya itu tadi kesalahan orang lainnya, jangan terlalu dendam mendalam. Oke ya. Saya lanjut share screen, kita masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit. Tadi ada beberapa slide yang belum selesai. Core untuk ini ya, saya langsung ke sini ya. Melalui tiga hal ini, value, resource, and practice, ini bisa menjadikan personal mastery pada diri kalian selalu terus dipupuk ya. Value, resource, and practice ya. Ini dimulai dari practice dulu atau latihan. Mungkin prosedur secara formalnya itu kalian harus bisa melakukan hal-hal yang step by step, belajar. Mulai dari suatu hal yang mungkin kalian tidak bisa, kemudian kalian melakukan suatu hal di situ yang kira-kira bisa menambah pengalaman atau kemampuan diri kalian. Bisa sebenarnya belajar itu atau berlatih itu kan tidak harus duduk manis di kelas begitu ya. Tapi bisa kalian dengan yang mengulang pelajaran, mengulang keterampilan, mengulang suatu ilmu itu dengan melihat melalui media-media lainnya ada di sekitar ya, melalui YouTube. Kemudian kita mulai dari hal yang mungkin oke lah kalau mau membuat perencanaannya dulu. Kemudian prioritas mana yang akan kita tingkatkan kemampuannya ya. Nah ini yang penting kita selalu tetap berlatih ya. Nah, kemudian yang kedua value atau nilai mungkin secara eksplisit ya, secara kita di luar mungkin tidak textbooknya, kita secara standar dan norma kita harus bisa mengetahui suatu hal itu benar salahnya ya. Jadi kita harus bisa menilai, oh ini salah, oh ini benar, karena kalian sebagai pembelajar dewasa itu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalian bukan anak-anak lagi yang tidak tahu ketika harus melakukan suatu hal sembrono, bermain-main dengan temannya, tapi kemudian bisa menimbulkan mungkin kecelakaan dan lain-lain ya, hal-hal yang merugikan kalian sendiri lah begitu ya. Jadi kalian ketika bertindak itu harus bisa melihat bahwa oh kalau saya melakukan hal ini akan terjadi hal yang negatif misalnya. Nah ini jadi kalian harus bisa menanamkan moral atau nilai tadi pada diri kalian bahwa ini benar dan salah. Kapan bisa mengetahui ini salah ini benar? Memang harus banyak pengalaman kan. Kalau semakin banyak kalian melihat suatu fenomena, suatu hal, menemukan suatu hal itu kan jadi kita bisa banyak belajar ya. Tuh, memang yang terbaik melalui guru atau panutan, narasumber yang ada sekitar kita yang kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian secara lainnya tentunya personal mastery itu harus didukung oleh resource ya atau sumber daya. Ketika kalian mau belajar
mungkin menempuh, paling berat lah misal menempuh pendidikan begitu ya, lanjutnya. Kalian harus punya sarana untuk melanjutkan pendidikan tadi. Mulai dari misalnya ada dana untuk sekolah, kemudian ada sarana untuk kalian lanjut sekolah, maupun keterampilan yang non material lainnya ya. Nah, sedangkan kalau diibaratkan kalau tadi kan pendidikan formal ya. Misalnya kalian ingin meningkatkan kemampuan melalui tadi belajar yang otodidak melalui YouTube kan. Nah, tentu sarananya harus ada YouTube. Buka YouTube harus ada gadgetnya, HP atau laptop. Mungkin tidak perlu merek yang bagus ya, tapi perlu selain tadi gadget itu harus ada kuotanya. Oh, nggak ada kuota, nggak bisa beli kuota data. Kalian harus cari wifi. Gimana wifi-nya? Oh, kalau pakai kendaraan harus jalan, perlu ongkos lagi, nggak ada uang. Ya, berarti kalian harus bisa menempuh perjalanan untuk ke arah wifi tadi biar bisa buka YouTube, misalnya. Kan seperti itu ya. Jadi ada upaya-upaya ataupun sumber daya yang mendukung kalian untuk menempuh usaha, proses untuk mencapai cita-cita yang kalian bayangkan tadi, yang kalian idamkan ya. Tuh, makanya mungkin kalau kebiasaan orang sekarang misalnya melihat orang menempuh perjalanan yang jauh itu impossible begitu, yang tidak masuk akal. Nah, sebenarnya zaman dulu biasa saja begitu ya, jalan dari satu tempat ke tempat yang mencapai wifi-nya yang ada begitu ya, untuk mencapai akses yang mau dituju tadi. Zaman dulu biasa saja begitu kan. Tuh, makanya yang ada di pikiran kalian itu adalah pemikiran kalian itu yang menanamkan bahwa itu tidak ada, bahwa itu salah. Nah, itu yang tidak benar ya. Padahal sebenarnya banyak jalan untuk kita menuju ke Roma, kata orang ya. Tinggal mau atau tidak begitu. Yang ada sekarang mau sih tapi malu begitu ya. Nah, itu. Tuh, jadi sehingga kita kadang-kadang lebih menonjolkan menonjolkan egonya tadi karena malu. Misal orang lain pakai angkot semua, kita jalan kaki malu begitu ya. Nah, itu yang kalian tanamkan pada diri kalian yang sebenarnya salah ya. Tuh. Atau seperti ke Indralaya ya. Entah dulu apa karena memang hobi kan. Orang lain kan dari Palembang Indralaya kan naik bis begitu ya. Tapi ada orang yang naik sepeda. Mungkin kalian nggak percaya, dari Indralaya setiap pagi, dari Palembang setiap pagi ke Indralaya kampus naik sepeda. Mungkin kalian tidak percaya ya. Mungkin taruhlah dia hobi olahraga ya. Tapi mungkin kita tidak tahu ternyata misalnya dia kekurangan ekonominya sehingga dia bersepeda dari Palembang ke Indralaya. Apakah dia malu begitu ya? Kayaknya tidak ya. Sampai setiap hari itu waktu zaman mungkin 2010-an lah kali waktu itu ya. Setiap kita lewat pakai bis kantor itu lewat ketemu anak itu ya bersepeda dari Palembang. Tuh, tinggal iya itu tadi tinggal dari diri kalian mau apa tidak mau ya. Oke, makanya moto yang ketiga be yourself ya. Kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi nggak usah ngelihat orang lain yang mungkin kalau apalagi yang jeleknya saja yang mau dilihat ya. Tapi kalau melihat orang lain itu, jadikan itu penyemangat kalian harus bisa seperti dia. Oke, boleh ya. Tapi jangan ketika tidak mencapai impian untuk sama seperti orang lain itu jadi putus asa, jangan ya. Karena engkau adalah ya kamu sendiri begitu ya. Itulah yang akan memupuk personal mastery diri kalian. Mungkin kalian berbeda dari orang lain, tapi itulah yang akan menjadi keunikan pada diri kalian sendiri ya. Jadi jangan malu jika berbeda dari orang yang lain ya. Tuh, believe you can. Nah, ini juga penting ya. Ini juga bisa menjadi doa sih sebenarnya kalau saya melihat ya. Percaya bahwa kita bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu tanamkan pada diri kalian ya. Melihat suatu hal dan lain-lain ya. Mungkin bagi orang lain susah begitu ya. Kuliah di Jakarta, saya asli dari misalnya Ogan Ilir, tapi saya bisa kuliah di Jakarta begitu ya. Karena kita melihat orang lain bisa, kenapa kita tidak begitu. Jadi bisa diusahakan dulu ya. Kalau misalnya pengen meraih suatu hal, diupayakan dulu. Jangan belumlah mencoba sudah putus asa sendiri. Kan kita tidak tahu begitu ya, gagal atau tidak kalau belum dicoba. Sama dengan cerita orang suatu mungkin apa namanya cerita apa namanya kalau hewan itu cerita hewan itu katanya kata itu kalau mau naik ke puncak
tangga itu kan impossible katanya. Tapi ternyata bisa ya. Kakak bisa naik ke atas tangga tidak dengan sekali melompat sampai, tidak ya. Tapi dia secara step by step gitu ya, satu langkah, mungkin sampai dengan istirahatnya ada beberapa kali begitu ya. Tapi dia akan sampai ke puncak tangga tadi dengan sukses ya. Karena itu tadi melalui berproses, melakukan suatu hal, mungkin dari yang terkecil yang bisa kita lakukan. Jadi langkah-langkah kecil kita tadi bisa untuk kita meraih langkah yang lebih besar untuk kita meraih tujuan dalam kehidupan. Oke, cukup dari saya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Waktu kita 5 menit lagi sebenarnya. Kalau mau bertanya silakan. Kalau enggak ada kita tutup. Izin bertanya, Bu. Ya boleh silakan. Nah, kan tadi ada Bu yang mengenai orientasi kreatif tadi ya, Bu ya. Itu kan menciptakan perubahan baru untuk dirinya dan orang lain di sekitarnya gitu ya, Bu ya. Terus bagaimanakah jika orientasi yang dijalankan ini atau orientasi kreatif ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ada partisipasi atau dukungan dari sekitarnya gitu ya, Bu. Terus tidak ada perubahan atau perbedaan yang dapat dilakukan dengan baik. Jadi itu bagaimana ya, Bu? Tidak ada inspirasi, tidak ada dukungan maksudnya ya. Ya, mungkin semacam itulah ya. Kadang-kadang kita terpuruk atau menikmati kondisi yang saat ini dengan ditambah situasi tidak adanya orang yang memotivasi, tidak ada dukungan teman-teman yang bisa menginspirasi dan lain-lain. Nah, harusnya kalian harus tanamkan pada diri kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan melihat ke orang lain. Itu tadi. Jadi pemimpin tidak harus mempunyai anak buah ya. Jadi kalian bisa menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Mau mengikuti arus main game terus, rebahan terus panjang hari, tidak kuliah sambil rebahan, dengerin ibu ini sambil nonton videonya dimatikan. Ya itu berarti kalian tidak punya keinginan untuk berubah begitu ya. Makanya mengikuti arus diri kalian tadi yang malas-malas diikutin terus ya. Padahal harusnya kalian bisa tanamkan pada diri kalian bahwa kalian harus bisa berubah. Jangan mengikuti kemalasan kalian tadi, tapi kalian harus bisa paling tidak tujuan kalian cepat studi, biar cepat selesai kuliah, biar tidak memberatkan orang tua terus. Nah, itu yang harus kalian tanamkan pada diri kalian sendiri. Memang susah ya berubah itu ya. Berubah itu susah dan tidak bisa dalam waktu yang cepat ya. Yang perlu kalian tanamkan itu adalah mulai dari niat. Mungkin niat. Yang kedua bismillah begitu ya. Kadang-kadang banyak setannya ini jadi timbul malas. Kalau teman saya dulu waktu S3, setiap dia mau ngetik disertasi, kan malas ya, mau ngetik tuh malas ya. Dia sholat dulu begitu ya, baca Al-Quran dulu begitu ya. Biar setannya hilang semua kata dia begitu. Itu tadi ya, karena bagaimana sih caranya kita menghilangkan kemalasan tadi ya, itu sebenarnya. Jadi kalau saya melihat kita mau mengikuti kita tadi malas-malasan terus, tidak mau seperti orang yang berhasil, nilainya bagus, cepat studi, silakan begitu ya. Berarti kalian tidak punya tujuan hidup kalau seperti itu kan. Tapi kalau kalian ingin berubah melalui niat, melalui bismillah begitu ya. Kalian ingin menjadi sosok yang lebih bagus, tidak apalagi kalau kemarin semester 1, semester 2 nilainya banyaklah C dari B begitu kan. Nah, kalian harus berubah begitu ya, mulai dari hal-hal apa yang bisa kalian lakukan. Makanya jangan melihat orang lain terus begitu ya. Kalau ketika ada yang bisa menginspirasi alhamdulillah. Tapi ketika tidak ada, jadi kalian istilahnya tidak ada arah begitu ya. Tuh, makanya jangan terpaku dengan orang lain, kalian harus mampu dengan diri kalian sendiri ya. Tuh, mungkin seperti itu dari Ibu ya. Oke, silakan ada yang lain. Makanya kadang-kadang Ibu sering perhatikan ada mahasiswa ini yang nanti nunggu teman gitu ya. Jadi dia nunggu temannya baru mau bergerak kemana-mana ya. Lah kalau temannya tidak bergerak-gerak, tidak ambil kegiatan apa, misalnya tadi kalau mau magang misalnya contohnya, yang diikutin temannya yang malas, ya sudah, malas terus begitu ya. Jadi kalian harus memulai dari diri kalian sendiri ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain, silakan. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi atau dua lagi, coba.
Boleh, silakan. Tidak ada? Tidak ada lagi yang lain? Jadi sebenarnya mata kuliah kepemimpinan ini menarik ya. Selain dari konsep-konsep, teori kepemimpinan dan lain-lain yang saya yakin sudah disampaikan oleh Pak Iwan kemarin, tapi yang penting lagi adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Tadi kalau di organisasi atau mungkin di sini ada yang aktif di organisasi ya. Mungkin di organisasi kalian, kalian ingin belajar menumbuhkan jiwa kepemimpinan kalian, oke, silakan. Tapi bagi yang tidak aktif di organisasi atau di rumah saja lebih senang, karena passion seseorang itu kan beda-beda ya. Mungkin lebih senang sendiri begitu ya, tidak hobi berkelompok dan lain-lain. Tapi bisa harus meyakinkan diri kalian bahwa kalian ada punya visi yang bagus begitu ya untuk cepat selesai dan lain. Jangan menikmati keterpurukan kalian yang mengikuti yang malas-malasan tadi seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Tuku satu. Atau saya tanya ya, apa pertanyaannya tadi? Tanya, Bu. Ya, boleh silakan. Sebelumnya maaf Bu, on cam, soalnya sinyal lagi hilang-hilangan, di sini lagi hujan. Boleh, silakan. Tadi kan ada orientasi reaktif ya Bu, di mana yang paling ideal itu orientasi kreatif. Yang mau Zahra tanya itu ada nggak Bu keadaan di mana orientasi reaktif itu dianggap oh ini yang baik dulu gitu loh? Kayak lebih baik. Terima kasih Bu. Ya, oke ya, makasih Zahra ya. Mungkin kalau yang orientasi reaktif itu bagus ketika reaksi yang datang ke dianya bagus. Jadi orang baru mau sedekah kalau ada orang yang memberikan dia gaji yang besar atau dia mendapatkan undian yang besar begitu ya. Jadi sosok seperti ini harus ada reaksi yang positif dulu, yang bagus dulu ke dia, baru dia akan berperilaku memberikan yang terbaik bagi orang lain. Itu mungkin sedikit bagusnya begitu ya. Tapi ya itu tadi, apakah kita bisa menjamin bahwa di kehidupan ini kita akan mendapatkan reaksi yang bagus terus begitu kan? Kita akan baik dengan seseorang kalau dia itu baik dengan saya. Kan seperti itu kan sebenarnya yang reaktif itu ya. Saya baru akan berkawan dengan kamu kalau kamu itu bagi dengan saya gitu ya. Jadi kita memberikan reaksi yang sama ke orang yang lain ketika dia yang memberikan kita aksi ke kita tadi. Nah, harusnya kita kan yang normatif itu kita berperilaku yang baik kepada semua orang. Nah, itu kalau di Islam itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad begitu ya. Beliau tetap baik dengan orang-orang yang jahat terhadap dia. Nah, ini mungkin merupakan banyak contoh di kehidupan Nabi kita begitu ya, yang bisa menjadikan teladan bagi kita. Jadi kita bersikap baik kepada semua orang, tapi dalam tanda kutip begitu ya. Lihat kalau penjahat kan nggak mungkin kita baik terus ya. Tuh, jadi seperti itu. Mungkin satu sisinya di situ saja sebenarnya. Memang yang bagusnya itu kreatif, jadi orangnya tidak diam menunggu diperintah baru bekerja, kan itu tidak bagus kan. Jadi harusnya ketika dia sudah mengetahui perannya apa, harusnya mereka kreatif. Oh ini kayaknya saya tidak dapat tugas, mungkin datangi si pimpinannya, Pak Bu, saya apa yang mau dikerjakan tugas saya, kan seperti itu kalau orang yang kreatif kan, tidak menunggu diberi perintah baru bekerja keras ya, seperti itu ya. Mungkin tadi kalau contoh kecil yang reaktif tadi yang mau bagusnya itu tadi kalau dia menerima aksi yang bagus ke dia ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Bu. Izin bertanya Bu terkait visi bersama tadi. Nah, jadi jika ya Bu ada seorang itu yang tidak memiliki visi pribadi gitu Bu, tapi apakah bisa dianya itu menyelesaikan visi bersama gitu? Oke ya. Tadi yang Ibu ibaratkan visi pribadi seseorang di organisasi tadi, misalnya perawat dia bekerja di rumah sakit itu karena ingin mendapatkan honor untuk kehidupan ekonominya, itu ya. Hanya itu saja misalnya, sedangkan misi di rumah sakit itu lebih banyak misalnya sosial, apalagi di puskesmas misalnya. Nah, ketika visi pribadi yang tidak klop dengan visi organisasi tadi, taruhnya misalnya di puskesmas si A tadi,
Ketika dia hanya mendominankan visi pribadinya tadi untuk mencari materi, ketika di puskesmas lebih banyak fungsi sosialnya, nah dia akan merasakan pekerjaannya tadi sebagai hal yang berat. Aduh, saya ini nggak dapat untung di sini. Misalnya kerjanya banyak sosial terus, banyak pengabdian terus, itu akan pasti memberatkan seseorang ya. Makanya is okay kalau punya visi pribadi yang tadi ke arah bekerja mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, manusiawi kata orang ya. Tapi sebaiknya itu jangan didominankan. Mungkin ada separuh atau sebagian visi dia yang secara pribadinya dari lubuk hatinya yang mendalam begitu ya, ingin mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di wilayah tadi. Mungkin seperempatnya dari visi dia begitu ya. Tapi kemudian akan klop dengan visi puskesmas yang ingin memberikan layanan sosial ke masyarakat. Nah itu, jadi ketika tidak klop itu akan memberatkan tugas si petugas tadi, tapi ketika ada visi pribadi yang sedikit bersentuhan dengan visi puskesmas, itu akan bisa kita bekerja dengan ikhlas. Mungkin gajinya tidak besar, tapi kita bekerja dengan giat. Jadi tanpa mengharapkan, walaupun mengharapkan gaji itu manusiawi ya, karena kita kan manusia kan perlu makan begitu ya, tapi tidak didominankan. Baru mau bekerja keras kalau gajinya besar misalnya gitu ya, kalian nggak akan bisa menjadi orang yang sosok yang maju begitu ya. Maksud saya kalau kalian bukan anak pengusaha akan susah kalian itu bekerja langsung dapat gaji besar ya. Mungkin dari step by stepnya itu kalian mulai dari hal-hal yang kecil dulu, pegaji hanya dibayar ongkos, tapi kalian rajin bekerja dan lain, kan orang akan melihat berbeda dengan kalian kan. Wah ini anaknya rajin, oh ini pegawai baru ini, oh kerjanya giat, bagus, begitu ya. Bekerja tanpa disuruh, sudah selesai. Nah akhirnya dengan pengalaman seperti itu kan orang akan melihat, oh, mempromosikan, dikenalkan terus, naik pangkatnya, naik pangkat terus, begitu kan. Tuh, beda kalau orang malas-malasan. Oh, si pimpinan pasti melihat, aduh ini nggak bagus ini dipromosikan misalnya, malas orangnya ya. Itu, begitu seperti itu. Jadi ada visi pribadi yang mungkin nyerempet-nyerempet dengan visi organisasi yang selaras, itu akan mempermudah kita dalam bekerja ya. Itu ya. Mungkin seperti itu ya contoh singkatnya. Lebih enak pakai contoh sebenarnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan temannya tadi. Oke, selanjutnya ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita tutup ya. Mau tugas apa mau bertanya? Mau bertugas apa? Mau bertugas. Mau bertanya atau dapat tugas? Kenapa malas Izin bertanya ya? Bu. Oke, boleh silakan. Ada temannya yang mau bertanya, silakan. Tadi kan di slide Ibu disebutin kalau misalnya organisasi yang nggak mau berubah itu organisasi yang lemah. Nah, yang pengen Yustika tanyain itu gimana caranya kita untuk melakukan sebuah perubahan terhadap suatu organisasi, tapi dengan harapan perubahan itu dapat membawa perubahan yang positif, Bu, bukannya perubahan yang negatif. Ya, oke ya. Pertanyaannya juga berat ini kayaknya ya. Kalau ada yang bisa bantu jawab, Ibu lebih senang dibantu menjawabnya. Berat ini pertanyaan Yustika ini ya. Oke ya, Yustika ya. Jadi inti pertanyaannya organisasi tadi lemah ketika tidak berubah ya, begitu ya. Pertanyaannya ya, benar ya? Jadi maksudnya begini ya. Jadi organisasi tadi kalau diibaratkan organisasi swasta begitu ya. Organisasi swasta yang menghasilkan produk apa ya contohnya yang mudah ya. Enaknya contohnya barang ya. Misalnya produknya Indomie. Indomie rasa ayam itu terus ya. Misalnya kan. Setiap tahun dari kalian lahir sampai sekarang yang mereka produksi Indomie rasa ayam terus. Bosan kali orang, enggak? Benar enggak? Sedangkan perusahaan lain sudah bikin Indomie rasa spaghetti, rasa keju, mungkin ada Indomie rasa duren misalnya kan.
Nah, akhirnya perusahaan Indomie yang rasa ayam tadi ditinggalkan orang lama-lama kalau mereka tidak berubah. Itu contoh kecilnya ya. Jadi mereka harus bisa berinovasi untuk terus kreatif menghasilkan produk-produk baru, tidak hanya satu produk yang kemarin. Karena kalau mereka tidak berubah, organisasinya akan lemah, akan ditinggalkan oleh organisasi lain yang terus memperbarui produknya, ya seperti itu ya. Makanya perusahaan itu harus bisa mengakomodir globalisasi atau perubahan di sekitar. Karena lingkungan sekitar kita kan bertumbuh juga terus. Mungkin kemarin orang tidak kenal COVID, tapi sekarang ada penyakit COVID ini sehingga petugas kesehatan harus belajar lagi untuk menangani kasus COVID. Ini kalau dari aspek penyakit seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang baru yang menuntut kita untuk kreatif. Nah, kalau di organisasi tadi, kalau mereka tidak berubah, selalu mempertahankan kalau tadi produk ya mie rasa ayam terus, padahal orang sudah berubah dengan membuat varian-varian baru yang menarik, lebih menarik bagi orang lain, saya yakin yang perusahaan mie rasa ayam tadi ditinggalkan orang. Yang membeli itu hanya orang-orang jadul yang dulu punya nostalgia dengan mie tadi misalnya. Sedangkan yang lain itu sudah lari ke perusahaan lain yang variannya lebih banyak. Itu contohnya ya. Jadi kalau organisasi tidak berubah, mereka akan lemah dan akan ditinggalkan oleh pangsa pasarnya. Itu kalau produk. Kalau layanan, mereka tidak berkembang, mengembangkan, membuat layanan yang baru, misalnya rumah sakit, klinik A, pelayanannya itu terus pelayanan umum, terus tidak pelayanan yang lain misalnya. Apalagi di klinik-klinik lain sudah banyak, estetika, gigi, layanan lab, dan lain-lain. Nah, akhirnya orang malas ke klinik A ini pelayanannya cuma umum. Saya bisa ke klinik B, dia ada estetika, layanan facial, layanan lab tadi misalnya kan, seperti itu kan. Jadi kita harus kreatif berinovasi, mengembangkan pelayanan-pelayanan yang baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita membuat kreasi-kreasi baru ya. Dan sekarang setiap instansi itu harus pemerintah ya membuat layanan inovasi. Ini karena itu tadi ya, kalau kita stagnan, merasa puas hanya dengan yang lainan sekarang, kalau pemerintah, oke lah masih dapat gaji dari pemerintah ya, masih berjalan ya. Tapi kalau swasta mereka akan mati dan ditinggalkan oleh pangsa pasarnya ya. Makanya mereka harus berubah. Seperti itu kan? Jadi mereka kan organisasi berubah, tapi yang merubah itu kan individu di dalamnya kan, yang mikir mau produk layanan inovasi itu kan orangnya ya. Benar ya? Ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekilas contoh yang kecil, tapi bisa mencakup lingkup yang lebih luas. Oke, baik, terima kasih untuk teman-temannya yang bertanya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa dipahami, walaupun mungkin sedikit ya. Personal mastery ini kan menyangkut diri kalian sendiri ya. Kalau saya mau kasih tugas, biasanya di personal mastery ini saya mau minta kalian introspeksi diri. Mungkin ini tidak jadi tugas, tapi renungan bagi diri kalian sendiri ya. Introspeksi diri kalian mulai hari ini sampai besok pagi. Kalau perlu waktu lama lagi seminggu, silakan, terserah kalian ya. Introspeksi diri kalian, apa kekurangan kalian? Apa yang saya tidak bisa? Apa yang saya sulit saya lakukan? Itu kalian harus bisa jujur pada diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk kalian tadi kan? Kadang-kadang mungkin kalian lebih kenal teman kalian, diri kalian sendiri kalian tidak tahu. Oh ternyata saya bahasa Inggrisnya kecil misalnya kan. Nah karena kalian tidak kenal diri kalian, hanya melihat kejelekan orang lain, akhirnya kalian akan ketinggalan. Bahasa Inggrisnya pas mau skripsi nanti tahun keempat baru mau tes sulit misalnya kan. Tinggalkan nanti ya. Nah itu jadi tugas kalian secara individu nanti merenung mulai siang ini sampai besok pagi, apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian. Kalian tempel di tempat tidurnya, apa yang akan kalian rubah selama mungkin 1 tahun ini atau 4 tahun ke depan, silakan ya. Siapa yang membuat? Diri kalian sendiri. Siapa yang mengevaluasi? Diri kalian sendiri ya. Nggak usah dikumpul ya. Oke ya. Baik, cukup perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
terutama yang sudah serius untuk belajar siang ini, semoga ilmunya bermanfaat dan melekat, karena kalian belum belajar kalau mendapat ilmu hari ini ya. Tapi kalau sudah ada ilmu yang melekat, walaupun menempel sedikit begitu ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama kita tutup Zoom-nya ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.